Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi ya dengan vlog Bang SM. Kali ini kita akan bahas tentang cara mengemudi mobil manual part 1 ya teman-teman. Nah, di part 1 kali ini kita akan membahas tentang ruang kemudi teman-teman. Ada apa aja sih di ruang kemudi dan bagaimana juga cara mengetahui part-part atau kondisi di dalam kemudi di saat kita mengemudi ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke videonya. Oke teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang sudah mampir ke channel Abang SM, jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Oke. Nah, kali ini saya sudah duduk di ruang kemudi atau ditutupnya si supir ya teman-teman. Di sini kita ada setir ya, udah tahu ya teman-teman. Di belakang tuh mobil manual ini, yang kanan itu gas. Oke teman-teman, ini gas, yang tengah rem, yang kiri ini kopling ya. Jadi ada tiga fungsi ya, yang ini gas, yang ini rem, yang ini kopling teman-teman. Oke, di sini ada klakson. Oh ya, untuk tipe mobil ini mobil Zebra Bodytech teman-teman. Kemudian di sini ada gigi teman-teman. Ini ada rem tangan ya. Nah, di sini ada tombol-tombol nih. Teman-teman wajib ketahui dulu tombol-tombol apa aja. Ini adalah tombol hasrat teman-teman. Oke, kita langsung coba nyalin aja ya. Biar teman-teman tahu tombol hasrat. Nah, di sini adalah tombol hasrat, dia tekan ya. Ntar di sini indikatornya akan nyala teman-teman. Nah, oke. Ini adalah hasrat. Kalau mau matiin dia tarik ke atas ya. Kemudian di sini ada saklar, teman-teman. Ini adalah yang sebelah kanan itu saklar lampu ya. Jadi ketika kita putar ke depan, dia lampu akan nyala teman-teman. Ya, lampu kota ya. Tuh. Dia di sini akan nyala teman-teman. Kita perhatiin ya, di sini gelap ya. Nih, saya akan videoin gelapin dulu. Nah, ini mati, ini gelap ya teman-teman. Ini adalah ngikut lampu kota teman-teman. Loh, nyala ya. Di situ depan juga nyala tuh. Di etalase counter kelihatan teman-teman. Kita nyala lampu kota. Nah, itu. Putar sekali dia nyala lampu kota ya teman-teman. Putar satu kali lagi dia nyala lampu utamanya. Lihat di etalase ya teman-teman. Nah, dia adalah lampu utama teman-teman. Nah, kalau tekan ke bawah, kita tekan ke bawah ini teman-teman, dia akan lampu jarak jauh. Nah, ini adalah lampu jarak jauh. Ketika tekan ke bawah, kalau kita mau deketin, kita tarik ke atas teman-teman. Nah, jadi ini lampu pendek ya. Kalau ke atas itu lampu dim. Nah, tuh ya, di motor kelihatan tuh teman-teman. Di sini nih, di motor perhatiin. Tuh nyala. Oke. Jadi putar sekali lampu kota, putar dua kali lampu utama jarak dekat, tekan ke bawah jarak jauh, tarik ke atas ya lampu dim ya, atau lampu tembak teman-teman. Lampu dim digunakan saat kita dalam kondisi bahaya, ketika kita mau ngasih kode mau menyalip di depan kita atau depan ngambil jalur kita berikan lampu dim teman-teman. Kemudian di sini di sebelah kiri ada saklar satu doang ya. Di sini nggak bisa diputarkan kiri teman-teman. Ya cuma bisa ditarik ke atas. Ini adalah saklar atau tombol wiper teman-teman. Jadi kalau kita tekan ke atas, nah, itu ada keserutan ya teman ya. Ini ada keserutan ya. Kita lihat lagi ya. Nah, ini nggak kelihatan. Ketika kita tekan ke atas, dia akan nyala airnya ya, air wipernya teman-teman. Nah, putar tekan ke bawah sekali, dia nyala pelan teman-teman.
Jadi digunakan saat hujannya. Di saat hujannya nggak deras banget, kita gunakan tombol sekali ya. Nah oke, kita ulangin. Kita naikin airnya dulu ke atas, putar ke bawah sekali, dia jalan 2 kali lebih cepat teman-teman. Ketika hujan kurang agak deras lagi, 1 kali lagi ketika hujannya deras banget. Nah kayak gitu ya. Jadi di sini ada 3 tombol ya, tiga kecepatan teman-teman. 1 kali pelan ketika baru gerimis teman-teman, 2 kali agak cepat ketika udah agak deras, ketiga kalinya tekan ke bawah 3 kali ketika hujan dapat deras banget. Nah air digunakan itu, air kecerutan ini atau air vapor ini digunakan ketika misalnya kita lagi di parkiran, tiba-tiba hujan, kita mau bersihin kaca nih teman-teman, nggak mungkin dong kita lap-lap dulu depan kan, repot kan. Nah kita air kecerutan itu digunakan untuk menghindari kacanya baret gitu teman-teman. Kemudian setelah tombol-tombol, di sini ada indikator-indikator ya teman-teman. Nah di sini adalah indikator kilometer teman-teman, kecepatan ya. Sebelah kiri itu adalah indikator kecepatan teman-teman. Nah di sini ada tombol 3 nih. Ini artinya adalah, enggak teman-teman, kurang fokus. Yang ini adalah artinya oli ya. Ketika dinyalain dia indikator akan nyala. Di sini adalah indikator rem tangan teman-teman. Rem tangan saya turunin ya. Lihat teman-teman. Nah, maka indikator akan mati. Ketika saya naikin indikator akan nyala. Indikator akan nyala. Nah, di sini adalah indikator aki, di sini indikator pom bensin teman-teman. Di indikator bensin ya, bukan pom bensin, sorry. Di sini adalah indikator temperatur ya. Jadi ketika mobil Anda teman-teman dia masih C, ketika jalan jauh itu aman. Tapi ketika mobil teman-teman sudah mendekati F, hati-hati ya, dia akan berbahaya ketika mesin overheat teman-teman. Kalian harus cek radiatornya. Kemudian di sini ada indikator lampu jarak jauh ya, kelihatan ya. Nah di sini nih kita akan nyalakan teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak? Kurang jelas ya. Ya flashnya saya matiin dulu. Nah nyalakan ya. Nah, ini adalah indikator lampu jarak jauh teman-teman. Oke, kemudian indikator ini kita sudah tahu. Di sini ada AC, tombol AC teman-teman udah tahu ya pastinya ya. Di sini ada buat mematik rokok atau charger HP juga bisa. Ini buat salon ya, ampli, spion. Nah pengaturan spion yang baik adalah ketika kita duduk sini, ini full layar, ini full kaca, ini itu kelihatan kaca belakang ya teman-teman. Jadi itu full kaca belakang itu kelihatan semua ya. Ketika itu udah semua, maka kita enak ketika jalan ya. Kemudian pengaturan spion teman-teman. Nah di sini ada pengaturan spion teman-teman. Jadi idealnya itu spion. Saya turunin dulu ya. Nah segini nih ya untuk pembahasan indikator spion untuk besok lagi ya teman-teman. Kemudian seat belt wajib kita gunakan ya. Seat belt wajib kita pakai teman-teman. Kita akan bahas selanjutnya gigi teman-teman. Di sini gigi, penghafalan gigi ya. Untuk memasukkan gigi kita injak kopling teman-teman. Sini kita injak kopling dulu ya, injak full teman-teman. Oke, di sini tertulis atau tertera 1 itu ke kiri, terus ke depan teman-teman. Nah dia adalah 1. Kita gunakan pangkal telapak jari kita ya, telapak tangan kita. Untuk gigi 2 kita masih tekan kayak gini, masih ini posisi gigi 1 ya teman-teman. Kita tekan ke bawah, langsung tarik ke bawah. Nah
dia akan masuk gigi 2. Hati-hati ya teman-teman, ketika gigi 2 kebanyakan pemula sering masuk ke gigi 4 kalau gigi 2. Jadi kita harus mentokin ke kiri baru tarik ke bawah, dia pasti dijamin masuk gigi 2. Tapi ketika kita ketok kiri di tengah-tengah kita kendor, kita tarik lagi, dia bisa masuk ke gigi 4, soalnya rawan dia. Ketika jangan bahaya ya, bisa mundur. Kemudian kita masuk gigi 3 teman-teman. Gigi 3 kita netralin aja teman-teman, kayak gini, set ke tengah. Nah, tengah kita posisi netral ya, gigi 3 itu kita langsung ke depan aja, klek. Nah, kita gigi 3 teman-teman. Kalau gigi 4 kita tinggal tarik ke belakang, netral, tarik mentok ke belakang. Nah, dia akan masuk gigi 4 teman-teman. Gigi 3 dan gigi 4 itu sangat mudah ya, ketika kecepatan tinggi, ketika kecepatan di atas 60 kita gunakan gigi 3 dan 4 itu sangat cepat. Kemudian kita masuk gigi 5 teman-teman. Gigi 5 dia adalah ke kanan mentok ke depan ya, lawannya gigi 1 teman-teman. Kita ke kiri ke depan. Nah, dia masuk gigi 5 teman-teman. Kemudian gigi 6 atau R mundur. Posisi R mundur nggak mungkin ketika gigi 5 lagi jalan langsung mundur ya, pasti kita netralin dulu nih. Nah, gigi R atau mundur dia ke kanan mentok ke belakang teman-teman. Oke, kayak gitu ya. Jadi itu pengenalan giginya. Kita injak kopling penuh ya teman-teman. Nah, untuk detailnya, untuk pengenalan gigi biar belajarnya lebih cepat, next video selanjutnya ya teman-teman. Kemudian apalagi ya untuk pengenalan kemudi, mungkin itu doang sih teman-teman untuk pengenalan gampang kemudi buat teman-teman. Oh iya, rem tangan belum bahas nih. Rem tangan kita kalau mau ngelepaskan rem tangan itu kita tekan ini ya teman-teman, kita tekan, kita turunin, dia rem tangan akan tidak berfungsi. Ketika kita mau gunakan, kita tekan, kita tarik ke belakang, ya mentokin teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.